Halo sahabat netizen di seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Insinyur Romi AS. Kali ini saya mau menyampaikan satu hal yang sangat fenomenal sekarang di Sumatera Utara. Oke, seorang ketua PUPR di Sumatera Utara, Topan Obadja Putra Ginting, ya, setelah kasusnya disinyalir akan menyeret teman dekatnya yaitu Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, ternyata setelah digeledah rumahnya ada berita yang sangat viral sekarang ini guys. Setelah terjadi pemeriksaan oleh KPK di rumah kediaman Topan Obadja Putra Ginting, ternyata ditemukan 2,8 miliar uang cash di rumahnya guys, dan ditemukan satu pucuk senjata api. Apakah ini sebuah kebetulan ataukah memang ini penemuan yang sangat menohok di rumah seorang ketua PUPR? Pertanyaannya sekarang, beranikah KPA memanggil teman dekatnya yaitu Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara? Karena di sini beritanya semakin liar dan semakin harus dicermatin dan semakin harus dipertanggungjawabkan. Netizen di seluruh Indonesia sedang mengawasi apa yang terjadi di Sumatera Utara. Apakah seorang ketua PUPR mempunyai teman dekat seorang gubernur dan itu adalah sebuah kebetulan, ya? Dan kita tahu bahwasanya kenaikan jabatan atau jalan jenjang karirnya seorang Topan Obadja Putra Ginting itulah tidak wajar. Itu sangat tidak wajar. Seluruh masyarakat di Sumatera Utara juga tahu bagaimana seorang Topan bisa melejit seperti pesawat tempur. Ini sangat tidak wajar. Sekarang pertanyaan masyarakat di Sumatera Utara, bagaimana KPK seharusnya bertindak tegas? Di sini dipertaruhkan nama baik KPK. Ya sekarang saatnya KPK harus unjuk gigi guys. Di sini marwah KPK sangat diperhitungkan. Setelah ketangkapnya Topan Obadja Putra Ginting selaku ketua PUPR Sumut yang telah membegal uang negara, ya tidak tanggung-tanggung, tentunya ini lebih daripada ratusan miliar. Sekarang pertanyaannya, beranikah KPK mengusut benang kusut tersebut yang akan bermuara pada seorang Gubernur Sumatera Utara yaitu Bobi Nasution? Berita liar lagi sekarang terjadi adalah akan terjadi adu kekuatan antara KPK dengan geng Solo atau KPK dengan pemerintahan lama. Kita lihat. Terus apalagi yang mau dibicarakan oleh para kuasa hukum termol? We'll see. Kita lihat saja sampai di mana kejahatan dan keburukan ini bisa disimpan. Jangan bilang uang 2,8 itu sedikit. Dan jangan bilang kalau satu senjata api itu juga hanya hal yang biasa. Ya tentu mereka ada izin. Tentu mereka juga diketahui tentang kepemilikan senjata api. Kita lihat saja guys, sejauh mana KPK berani untuk menyeret Bobi Nasution. Semua masyarakat Sumatera Utara menunggu hal tersebut. Jangan coba-coba mengkhianati masyarakat di seluruh Indonesia, terutama masyarakat Kota Medan atau Sumatera Utara yang sedang menunggu hasil bombastis dari para KPK yang dinyatakan selama ini telah dilumpuhkan oleh pemerintahan lama. Kita lihat saja. Pertanyaannya, masih bisakah Indonesia berharap terhadap KPK? Atau memang KPK telah dilumpuhkan selama ini? Kita lihat saja. Salam akal sehat dari Putra Minang, Putra Payakumbuh yang berdomisili di Medan. Salam dari Universal Studio Singapura. Salam sehat, salam waras, salam bela bangsa. Bisa maju ke DKI 1 pada waktu itu. Pak Anies kami datangkan, Pak Anies silahkan merapat ke kami. Kami tawarkan ke Pak Anies, menggunakan partai kami untuk kedepannya silahkan. Pak Anies menjadi imam dan kami tumaninah dan istiqomah menjadi makmum. Itu yang ngomong bukan saya, yang ngomong adalah Bung Said Iqbal, ketua Partai Buruh. Dan apa beliau bilang? Bung, kami dan teman-teman anak abah di top level dan middle level mungkin bisa, tetapi ketika ada teman-teman abah, anak-anak abah yang di grassroots, di akar rumput, dan teman-teman partai buruh, teman-teman buruh yang di grassroots, apakah bisa bersatu? Itulah
seorang pemimpin masih saja beliau menanamkan jiwa kepemimpinannya. Beliau tidak mau duduk langsung kepada partai. Kalau beliau haus kekuasaan, beliau bisa menggunakan partai kami pada waktu itu. Dan ketika kami usung dan kami sodorkan ke teman-teman PDIP dan ternyata bla-bla-bla saya tidak mau masuk ke ADNRT, itulah hak beliau di PDIP. Itu sekilas dari untuk MK 6070 yang kemarin kami usung. Satu lagi Bunda Lona, saya adalah salah satu ANS, saya pensiun dini, dan ketika Pak Anies duduk di dalam suatu di Pemprov DKI untuk DKI 1, sayalah saksi utama bahwasanya Pak Anies lah pemimpin yang bisa menaikkan harga hidup masyarakat, khususnya teman-teman buruh. Karena pada waktu itu hanya Pak Anies lah yang menemui demo teman-teman buruh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Seperti biasa, saya akan kembali membacakan komentar ataupun tanggapan netizen saya tentang dengan video sebelumnya. Dimana seperti biasa saya akan kembali membacakan ataupun membahas tentang ijazah mantan presiden ke-7 kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama, saya akan mulai membacakan dari komentar netizen yang pertama. Di sini dia mengatakan, dari Leskobiri, dia mengatakan bahwasanya KPK dan Kejaksaan jangan hanya berani dengan kasus seperti Pak Tom Lembong. KPK dan Kejaksaan harus adil juga untuk semua kasus tanpa memandang status orangnya. Dia memiliki jabatankah ataupun kekuasaan yang membuat mereka terlihat tinggi di mata masyarakat seperti masyarakat biasa, dan kalian memilih hanya membela mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Kemudian, saya ragu kalau KPK dan Kejaksaan berani periksa dan tangkap menantunya Pak Mantan. Tapi sebagai KPK dan Kejaksaan harus berani membela, menegakkan keadilan demi orang yang berkeadilan, agar terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah saatnya KPK berbenah diri. Jadi takut maju terus. Jangan takut, jangan mandang-mandang KPK, harus berani periksa Bobi Nasution. Jangan takut. Kemudian dari Joko mengatakan, gerombolan perusak bangsa dan memakan uang haram KPK. Berani, jangan tebang pilih. Itu anak siapa? Itu dekat dengan siapa? KPK harus berani. Rakyat tetap menunggu hasil yang jurdil. KPK jangan pilih kasih atau plan-plan dalam memilih siapa yang akan ditangkap. Jika itu merupakan pelanggaran hukum, maka sewajibnya dan seharusnya memangnya itu diadili ataupun dilakukan penangkapan serta penahanan kepada pelaku. Namun, jika KPK memilih ataupun pilih kasih terhadap setiap perilaku yang diberikan, maka tentunya ini tidak adil bagi rakyat awam seperti masyarakat seperti kami, di mana di sini kita melihat bahwa KPK ternyata hanya tidak begitu menindaklanjuti kasus ini karena pelaku merupakan orang berpengaruh ataupun pejabat tinggi negara. Tentu saja kita tahu bahwa jika seperti itu tentunya ada sesuatu yang bermain di belakang layar yang selama ini kita tahu adalah suap menyuap. Kita juga tidak tahu apakah hal ini telah terjadi dengan kasus ini. Kemudian dari Nazwan Olivia, dia mengatakan, di Indonesia adalah surganya dunia bagi para pelaku koruptor, karena selalu dibela dan divonis sangat ringan. Makanya pelaku korupsi di Indonesia merajalela akan sedang berlomba-lomba. Beda jauh dengan negara Cina yang menerapkan hukum mati bagi pelaku koruptor. Harusnya negara tetangga menjadi acuan bagi kita dalam sistem pemerintahan mereka.
di mana setiap pelanggar hukum diberikan sanksi ataupun diberikan denda sesuai dengan tindakan yang dia perbuat. Namun nyatanya terbalik di negara kita, di mana siapa yang mereka yang lebih besar mencuri uang rakyat ataupun melakukan korupsi besar-besaran, hukumannya semakin ringan. Kemudian dari Arusila mengatakan, mau turun gunung, mau turun ke laut, kalau salah ya harus diadili. Terbukti, penjarakan biar pada kapok tuh para koruptor, para mania. Maju terus Pak Presiden dan juga kejaksaan, jangan tebang pilih dalam melakukan tindakan hukum. Kemudian dari akun Armanza mengatakan, tidak akan berani KPK menangkap Bobi karena KPK sudah diberikan kenikmatan dari Jokowi, sudah diberi jaminan oleh Jokowi. Jika mereka ketahuan akan kasus tersebut tidak akan dipenjarakan. Kemudian netizen juga kembali menambahkan dari Jafar mengatakan, hidupkan keadilan Pak, hukum ditegakkan. Jangan tebang pilih, rakyat sudah berpuluh-puluh tahun menderita dalam bergailah di republik ini. Kita cinta Indonesia yang bersih, aman, dan berkeadilan. Ingat dasar negara Indonesia, jangan sampai pupus hanya karena kenikmatan sesaat. Semoga Allah SWT memberikan keberanian untuk para personal KPK untuk bertindak tegas kalau memang pemimpin sekaligus gubernur terlibat korupsi. Pak Anies memimpin secara cerdas, beliau benar-benar bapak bangsa, beliau inspirasi untuk generasi muda. Harus berani seperti kepada hal yang lainnya. Sebagai warga Indonesia, patuh akan hukum. Jangan tebang pilih. Jangan sampai hukum di Indonesia tajam ke bawah, tumpul di atas. Kemudian dari Subayong Pol 9667 mengatakan, saya berdoa semoga KPK dan seluruh aparat penegak hukum harus mempunyai hati nurani, berani, adil, jujur, dan jangan menjadi jongos. Mulyono, serta takutlah sesuai sumpah janji saat menjabat. Berhati-hati dengan Menteri Keuangan karena ini merupakan suatu pelanggaran hukum di mana mereka semua yang akan memanfaatkan ini. Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang kenaikan dan penurunan gaji seluruh ASN. Pemerintahan negara Republik Indonesia ini semoga bermanfaat untuk rakyat semua. KPK harus profesional, kalau tidak bisa profesional karena masih peduli dengan geng Solo. KPK harus dibersihkan saja Pak Prabowo. Pak Prabowo selalu memperingatkan, jika tidak mau bersihkan diri, maka akan dibersihkan. Itu adalah pidato Bapak Prabowo. Kemudian dari Cahyo Walter mengatakan, sudah saatnya Indonesia harus membersihkan manusia zalim yang hanya menguntungkan diri pribadi dan kroninya sehingga banyak menyengsarakan rakyat dan merugikan rakyat kecil dan mengkhianati rakyat. Kini mohon sudah saatnya Indonesia harus bangkit untuk memakmurkan rakyat kecil dan membela rakyat kecil. Kalau berani seperti itu, insya Allah pemimpin yang amanah selalu dapat ridho dari Yang Maha Kuasa. Kemudian dari Erianto 5621 mengatakan, jangan lagi di negeri ini ada yang namanya koruptor dan yang banyak rekening harus ditelusuri. Ayo KPK dan para jaksa agung. Banyak mereka yang menyalahgunakan kekuasaan, memasukkan uang hasil korupsi ke rekening palsu ataupun rekening yang bukan atas nama pelaku korupsi. Oke teman-teman, itu adalah komentar netizen yang saya bacakan setentang dengan cuplikan video sebelumnya. Nah, jika teman-teman memiliki pendapat yang lain, teman-teman bisa menambahkan tanggapannya di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini, terima kasih, salam hangat.